Halo Sobat Maju dimanapun kalian berada, balik lagi nih di MIT, Maju Education Experience Talk. Di episode kali ini kita sudah menghadirkan Pak IQ. Oke, Pak IQ. Halo, Pak. Oke, Pak IQ. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Kita ketemu lagi. Ya. Oke, Pak IQ. Ya. Jadi kan kayak kita sudah lihat nih, kompor itu kan udah ada dari zaman dulu, Pak ya? Iya, dari zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Nah, untuk saat ini menuju ke era yang lebih modern nih, Pak. Nah, Iya. apalagi sekarang banyak banget nih rumah-rumah dengan konsep rumah modern. Betul. Yang kalau kita lihat tuh, dapurnya keren banget gitu, Iya. Pak ya. Kayak, aduh, kayaknya nongkrong di dapur aja tuh udah enak banget. Betul. Gitu, Nggak Pak, perlu ya. jauh-jauh lagi ya. Benar. Nah, biasanya kalau kita di dapur itu ada yang namanya kompor, Pak. Nah, betul kan? Kompor ini ada nih, Pak nih. Kompor yang rata sama meja, Pak. Betul. Nah, Iya. orang-orang nyebutnya kompor tanam. Kompor tanam. Kompor tanam, Betul. Pak ya. Mungkin Pak Ki bisa jelasin nih. Untuk kompor tanam sendiri tuh ada jenis-jenisnya nggak sih, Pak? Oh ya, jadi mungkin kalau tadi bahas soal kompor dari dulu ya, jadi ngikutin perkembangan zaman. Kalau dulu masih pakai sumbu pakai minyak tanah, ada dulu. Mungkin kalau sobat-sobat di sini taunya kompor Rina itu kompor yang portable yang rumah tangga tuh. Iya, betul. Sebenarnya kita juga punya kompor tanam. Jadi ada yang kompor gas tanam, ada yang induksi, ada juga yang vitroseramik. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalkan tadi yang induksi itu kita butuh panci yang khusus untuk induksi, jadi dia menggunakan magnet untuk pemanasnya. Kalau yang vitroseramik dia panasnya itu menggunakan elemen, gitu. Cuman kalau untuk cara kerja kompor tanam, yang membedakan dia dengan kompor biasa adalah pematiknya aja. Kalau ini pematiknya udah elektrik, gitu. Okay. Kalau yang biasa kita temuin mungkin di rumah-rumah Sobat Maju, mungkin itu masih yang manual, gitu. Tapi untuk secara fungsi dia masih sama dan bedanya adalah ini bisa ditanam, gitu. Dia percantik dengan atasnya itu kita ada yang menggunakan top glass pakai kaca gini, ada juga yang pakai stainless steel gitu. Itu yang harus kita perhatiin apa sih, Pak? Ketika kita pengen beli kompor tanam nih, Pak. Oke. Jadi yang paling utama tuh untuk kita perhatikan kalau kita mau beli kompor tanam adalah ukuran potongan untuk mejanya. Jadi mungkin kita lebarnya segini, tapi kan ukuran lubang untuk lubangnya segini ya. Benar, Nah, jadi emang harus kita sediakan. Itu pun dan kita harus perhatikan juga ada kompor yang bisa menggunakan kaki bawahnya. Nah, kalau yang kita lihat di depan kita ini kan sekarang ada kakinya. Ada kaki, tapi kompor tanam itu lebih cantik kalau tetap ditanam. Jadi emang yang harus kita perhatikan adalah ukuran lubangnya, jangan sampai dia lebih kecil. Karena kalau ukuran lubangnya kecil, dia itu bisa bikin kaca cepat pecah. Lalu ada juga jarak antara tembok sama kompor juga harus diperhatikan. Betul. Kurang lebih harus di 5 cm. Jadi Gitu. nggak boleh mepet. Nggak boleh. Jadi kalau takutnya pada saat kacanya panas memuai kena tembok sedikit dia bisa langsung pecah. Gitu. Okay. Jadi emang banyak yang harus kita perhatikan. Jadi datang nih beli kompor, jangan asal lihat aja kompornya bagus. Betul. Nih gitu. Harus perhatikan juga cocok atau enggaknya di rumah. Ukuran lubangnya sih terutama gitu. Kalau misalkan untuk pemakaian gas sendiri nih, Pak, dari kompor ini itu gimana, Pak? Kalau untuk gas sendiri kita sama untuk menggunakan gas LPG rumah tangga menggunakan regulator yang tekanan rendah. Lalu untuk kompor tanam juga bisa kita menggunakan gas alam. Tapi memang nanti harus ada perubahan spare partnya. Jadi untuk gas yang biasa itu bisa kita pakai, Pak ya? Bisa. Ini secara umum dia sama dengan kompor-kompor lainnya juga. Seperti itu. Kemudian untuk ada juga yang nanya nih, untuk gas alam yang tadi Bapak jelasin nih. Iya. Berarti bisa juga, Pak, dipakai untuk kompor dari Bisa, tapi memang harus ada penggantian untuk nozzle-nya yang di belakang di sini. Gitu. Jadi harus perubahan spare part-nya supaya bisa cocok untuk digunakan dengan gas alam. Gitu. Jadi untuk keseluruhan bisa begitu, Pak? Betul, bisa. Walaupun ada sedikit perubahan gitu, Betul Pak, ya. Betul. Kemudian untuk kelebihan dari kompor tanam ini apa sih? Kelebihan dari kompor tanam ya, kayak yang tadi Mas Jordi bilang, sekarang itu dapur udah bukan cuma sekedar tempat masak. Dapur itu ada kayak tempat kita ngumpul kayak sekarang, dan juga sebagai tempat tuh yang estetik. Nah, kompor tanam ini tuh mendukung rumah tuh jadi lebih estetik.
Karena kaca pun bikin tampilan dapur lebih cantik gitu. Benar-benar. Ada juga yang ingin tampilan dapurnya tuh yang kayak restoran, yang higienis, yang profesional, itu bisa pakai yang stainless steel gitu. Atau juga ada beberapa tipe yang kacanya warna-warni. Ada juga untuk tipe yang warna-warni kacanya. Jadi mungkin bisa dicocokkan dengan warna dari kitchen set yang sobat-sobat punya gitu. Tapi yang untuk utama untuk saat ini adalah kompor tanam itu ngebantu untuk melihat dapur tuh kelihatan lebih modern, lebih cantik dan estetik gitu. Nah, kalau misalkan dari yang ada di depan kita nih Pak. Ya. Salah satu fitur kelebihannya nih Pak nih, yang dibanding kompor-kompor yang udah kita ketahuan nih. Kita kan biasanya tahulah kompor-kompor jenis biasa kan. Dan sekarang udah ada kompor tanam. Ini salah satu kelebihannya nih yang paling menonjol nih Pak. Yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu apa sih Pak? Oke, jadi kalau misalkan dari kompor Rinnai, ini untuk tipe RB772 ROG, yaitu kita bisa lihat di sini. Ini yang membedakan kompor tanam sama kompor portable, yaitu ada safety-nya. Ini adalah safety yang ngejaga kalau misalkan terjadi apinya padam secara mendadak pada saat kita masak. Karena kan kadang kita masak nih tiba-tiba ada hembusan angin, apinya mati. Nah di situ dia akan langsung nutup saluran gasnya, gitu. Dan untuk semua safety gasnya kita itu didesain khusus oleh Mikuni Jepang. Jadi emang khusus dirancang untuk Rinnai, gitu. Dan ini cara kerjanya cepat, nggak nyampe 5 detik dia langsung mati. Jadi kita nggak perlu khawatir kebocoran gas gitu betul. ya. Jadi kalau misalkan emang pas lagi mati nggak nyampe 5 detik, kalau misalkan udah itu dia akan langsung nutup saluran gasnya. Jadi nggak akan terjadi kebocoran gas. Selain itu Pak? Ya. Kalau misalkan yang lainnya di beberapa tipe ada yang menggunakan bahan kuningan. Ada juga kalau kita sekarang yang di depan kita ini dia pakai bahan enamel dan aluminium diecast untuk yang burner bodinya. Apa sih yang membedakan sebenarnya? Kembali lagi kalau untuk kompor tanam itu kembali ke budget dari konsumen sendiri. Tapi apakah berarti ini lebih jelek daripada kompor kuningan? Nggak juga, karena semua punya kekuatannya masing-masing gitu. Karena perkembangan zaman ada alternatif lainnya yang muncul pada kala kalau kuningan itu lebih mahal gitu. Tapi bukan berarti nggak kuningan itu nggak bagus gitu. Lalu kalau misalkan di kompornya kita juga ada burner protector. Fungsi dari burner protector ini adalah ngejaga supaya air tumpahnya itu nggak masuk ke dalam. Karena di dalam ini kan ada perangkat listrik. Takutnya kalau misalkan airnya masuk ke dalam tuh bisa terjadi kerusakan. Gitu. Di sini jadi udah dikencengin juga ada murnya, di samping kita tambah sama karet. Jadi beberapa air tuh nggak bisa masuk dari samping. Dari atas nggak bisa, dari samping pun nggak bisa gitu. Jadi untuk kapasitas di dalamnya spare part yang ada di dalamnya berarti aman Pak ya? Aman, nggak akan terjadi kebocoran ke dalam gitu. Nah untuk kompor ini sendiri nih Pak nih, kan kita lihat nih kan bahannya dari kaca nih Pak. Iya. Nah, ini kuat berapa sih Pak untuk kekuatannya gitu? Kalau untuk kekuatan dari kaca ini kompor dari Rinnai itu tahan sampai 100 kilo. 100 kilo. Saya sendiri udah pernah coba langsung berdiri kompornya. Jadi aman. Jadi aman, berarti udah terbukti secara langsung oleh saya kompor ini tuh kuat sampai 100 kilo. Sampai 100 kilo. Tapi untuk panas dari ketahanan kacanya itu hingga 280 derajat. 280 derajat. Nah, biasa kan ada yang takut ya kalau misalkan kacanya pecah gimana? Jangan khawatir kalau misalkan kompor ini kacanya itu kalau sampai pecah, dia itu nggak akan buyar. Dia akan tetap nempel dan merekat. Jadi hanya berbentuk retakan-retakan. Tapi kalau sampai pecah, pecahnya itu besar-besar dan nggak tajam. Lalu ada pertanyaan selanjutnya biasanya, kalau kacanya pecah gimana nih? Nah, kalau dari kita di Rinnai untuk kacanya itu kita garansi lifetime warranty. Pecah ganti. Gitu. Pecah ganti. Cuma nanti setelah itu akan ada edukasi dari teknisi kita yang akan menginfokan pecahnya karena apa sih dan supaya nextnya tuh nggak terjadi lagi gitu. Jadi nggak hanya diganti Pak ya, dikasih edukasi juga. Dikasih edukasi supaya tidak terjadi hal itu berulang, karena takutnya kalau berulang itu ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Kita menjaga supaya jangan sampai nggak pecah nih gitu. Pasti ada edukasi yang diberikan nanti oleh teknisinya gitu. Untuk pemasangan sendiri nih Pak, khusus dari kompor Rinnai nih. Misalnya kita beli unit, misalnya kita datang ke toko maju nih, beli kompor Rinnai, kemudian untuk pemasangan sendiri itu
sebenarnya bisa kita lakuin sendiri atau emang ada metode khususnya sih Pak? Kalau misalkan mau pemasangan khusus sendiri bisa karena yang penting dari kita sudah menyiapkan ukurannya, yang penting ukuran dari bolongan meja supaya pas dengan kompor. Cuman kalau misalkan untuk lebih aman dan kadang kan kita selalu bertanya, kita taruh gini udah cukup belum ya? Atau ada yang salah gak ya? Kalau kita takut akan hal itu, lebih baik hubungin langsung aja service center Rinnai. Karena untuk instalasi kita itu gratis. Instalasinya gratis, tapi kita yang penting udah nyiapin bolongannya dulu. Pada saat nanti jadi teknisi datang, dia akan langsung pasangin untuk kompornya gitu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan apa seputar kompornya bisa langsung ditanyain. Nanti akan langsung bantu dijawab oleh teknisi. Nah nih Pak nih, untuk masalah kompor nih Pak. Iya. Biasanya kan kita kompor udah jadi nih, tinggal pakai nih. Ya. Nah untuk perawatannya nih Pak. Nah itu gimana sih Pak? Sebaiknya jika kita punya kompor tanam di rumah itu sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menjaganya? Gitu? Menjaga ya. Oke, jadi untuk tips menjaga kompor tanam itu yang penting adalah setelah kita masak, karena ini kaca, ada baiknya langsung kita lap. Jadi nilai estetikanya itu nggak turun, tetap bersih, tetap kita bisa ngaca nih sama kompornya. Kompor tetap bersih, tapi ada kalanya kita harus bersihin kompornya. Mungkin kalau semakin sering kita pakai, rutinitas untuk membersihkan kompornya akan semakin sering, gitu. Karena kita harus menjaga kebersihannya, gitu. Untuk bersihnya ini bisa pakai lap sendiri atau ada lap khusus seperti itu? Kalau untuk lapnya sendiri sama aja nih kayak untuk lap kaca di rumah. Ada alat pembersihnya juga menggunakan cairan kaca juga udah bisa gitu. Yang penting setiap kita selesai masak kalau bisa langsung dibersihkan aja. Betul. Nah dari kompor tanam ini nih Pak. Iya. Kan yang paling sering kita lihat ini kan kompor tanam itu bentuknya itu kan langsung ke meja gitu Pak. Iya. Nah ini untuk penggunaan untuk alat kita buat masak, contohnya kayak penggorengannya atau apa itu dikhususkan atau emang ada semua jenis bisa dipakai? Oke. Jadi kalau misalkan untuk kompor tanam itu sama ya pada dasarnya dengan kompor yang lain, tapi bedanya untuk kompor tanam yang menggunakan kaca, kita tidak menyarankan untuk menggunakan oven tangkring atau pakai wadah yang sangat lebar. Gitu, karena penyebab itu bisa apa yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan kita masak, dia panasnya itu bisa turun ke kaca. Karena kalau dia sampai turun ke kaca, dia itu bisa pecah. Gitu. Jadi feedback panas yang diterima itu bisa bikin kaca pecah. Jadi ada baiknya menggunakan alat masak biasa aja. Jadi jangan sampai menggunakan oven tangkring gitu. Kemudian untuk masalah ini nih Pak. Kalau misalkan kita lihat sendiri nih Pak, ini kan ada fitur-fitur yang lain nih Pak nih. Iya. Kayak ini itu fungsinya sendiri itu buat apa Pak? Oke, kalau yang itu namanya untuk wok adaptor ya. Ini wok adaptor jadi untuk kita khususkan menggunakan ke wadah yang lebih besar. Gitu. Jadi emang ini kita udah buat khusus, kita rancang khusus untuk kebutuhannya kompor Rinnai gitu. Jadi bisa menggunakan wajan yang besar karena mungkin kalau kita menggunakan wajan yang besar jangan sampai langsung menutup ke saluran apinya. Ini bisa berbahaya. Gitu. Jadi emang kita berikan ini wok adaptor. Lalu ada juga nih, misalkan kita punya pan yang kecil untuk masak telur biasanya ya. Nah, sama kayak tadi, kita ada yang ini. Nah, ini untuk khusus untuk menjaga, jadi nggak langsung kena ke burnernya gitu. Jadi beberapa fitur ini fitur pendukung Pak ya? Iya betul, fitur pendukung supaya bantu menjaga kompor kita gitu. Biasa kita punya anak-anak ya di rumah ya. Benar. Nah itu kita ada alat pengaman namanya safety lock. Jadi kalau kita itu pencet, nanti anak mau pencet apapun tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi emang itu salah satu fungsi keamanan kita gitu. Jadi ketika kita selesai masak gitu Pak ya. Jadi langsung kita aktifin aja safety lock. Iya, lalu kita bersihkan seperti biasa aja. Selain dari safety lock ini nih Pak nih, fitur-fitur lain dari kompor tanam khususnya yang listrik Pak ya. Mungkin kan biasanya kita lihat banyak banget nih tombol-tombolnya nih. Nah, itu ada fitur khususnya tersendiri selain safety lock atau sama aja kayak kompor biasa? Satu, kita ada safety lock, lalu yang kedua kita juga punya yang namanya timer. Jadi misalkan kita masak nih, kita masak itu kadang kita mau tinggalin dulu kebelet mau ke WC gitu ya. Itu kita bisa set waktunya. Kita misalkan mau 1 menit, 2 menit, atau kita emang mau angetin makanan, waktunya 5 menit, kita tinggal aja. Nanti setelah 5 menit dia akan langsung mati. Kayak gitu. Lalu ada lagi safety timer. Jadi kalau misalkan misalkan kita pakai power yang tinggi,
Takutnya kalau dalam jangka panjang kita menggunakan panas yang tinggi, itu bisa menyebabkan pecah. Jadi pada saat kita menggunakan waktu level yang besar, nanti ada waktu dia akan mati gitu. Jadi kita menjaga supaya itu nggak beroperasi terus. Jadi misalkan udah dipakai, dia pakai panas yang tinggi 1-2 jam mati gitu. Supaya untuk menghindari jangan sampai kompornya pecah gitu. Nah, tadi kan banyak nih fitur-fitur teknologi terbaru nih dari kompor-kompor khususnya Rinnai ya. Iya. Oke. Dari Rinnai sendiri nih, kalau misalkan ada terjadi kerusakan nih, Iya. Mungkin itu dari kompor gas atau mungkin dari kompor listrik yang udah Pak Iki jelasin tadi, itu untuk perbaikinya gimana Pak? Jadi kalau misalkan untuk kompor-kompor dari Rinnai, terutama kompor tanam ya, itu kita punya garansi 1 tahun servis dan spare part, dan untuk kacanya itu lifetime warranty gitu. Untuk kompor tanam yang induksi dan fitosemik juga sama, untuk kacanya lifetime warranty. Tapi yang membedakan untuk kompor tanam yang gas itu kita kasih garansi 5 tahun untuk katup gasnya. Katup gas. Ya, katup gas itu apa? Jadi katup gas itu kayak jantungnya kompor. Kalau sampai rusak, kompor itu udah gak bisa berfungsi. Nah, kita kasih garansi 5 tahun. Dan untuk katup gas itu kita udah melakukan trial dan error itu mencapai 110.000 kali. Jadi udah dicoba terus tuh 110.000 kali, gak rusak gitu. Jadi kita kasih garansi 5 tahun untuk katup gasnya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalau untuk kompor ada kerusakan, itu bisa langsung hubungin aja ke service center Rinnai. Yang pasti yang paling dekat dengan rumah ya. Lalu treatmentnya bagaimana? Apakah kalau memang sampai yang parah, nanti dari teknisi akan datang ke rumah. Tapi kalau misalkan hanya butuh beberapa part, bisa juga kompornya dibawa, atau memang minta janji ketemu aja, minta dikunjungin sama teknisi, itu juga bisa gitu. Untuk pengecekan sendiri nih Pak, kan datang call teknisi ya misalnya buat janji ketemu, nah itu dikenakan biaya lagi atau gimana nih Pak? Kalau untuk dikenakan biayanya akan nanti kita lihat dulu nih untuk case-nya bagaimana. Jadi nanti tergantung permasalahannya apa. Jadi nanti bisa dihitung apakah ini akan masuk ke masuk biaya operasi atau enggak. Tapi yang sudah pasti kalau misalkan masih masa garansi, itu nggak kena biaya untuk jemputnya. Untuk datangnya nggak ada biaya ongkos lah gitu. Jadi selama masih ada garansinya Pak. Betul. Ya mungkin kita sudah ada di penghujung nih Pak Iki. Terima kasih banyak sudah berbagi edukasi sama kita nih tentang masalah kompor tanam. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menemenin kita nih, sudah menemenin kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin ini aja. Kita pamit undur diri Pak ya. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.